Ancaman pembunuhan itu membunuh tubuh, ya. Kamu tusuk saya dengan pisau, yang kamu tusuk apa? Tubuh saya. Tapi yang masalah adalah apologetika itu ada karena perbedaan pemikiran, ya. Jadi tepat sasaran nggak dengan cara membunuh? Enggak. Dengan cara halal darah itu tepat sasaran nggak? Tidak. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Dan episode Bincang Teologi hari ini kami akan membahas sebuah pernyataan dari Ustadz Haikal Hasan. Apa pernyataan dari Ustadz Haikal Hasan tersebut? Kita akan diskusikan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, saya menemukan sebuah screenshot dari sebuah video dan di screenshot tersebut menuliskan begini bro. Hati-hati buat teman-teman berapologet darahmu halal. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Ya, terima kasih bro. Tanggapan dari saya adalah tentunya dengan sudut pandang kekristenan, ya, bahwa kita mengingat di Alkitab sendiri ada sebuah proses penciptaan di dunia ini yang mana Tuhan menciptakan segala isi bumi, juga pada puncaknya ciptaan itu adalah hari ke-6 manusia dan hari ke-7 hari Sabat. Tuhan menciptakan manusia itu jelas sekali, dia tidak menciptakan kita tanpa dosa. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada yang namanya saling menyakiti di situ, ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi situ aja, kita seharusnya tahu bahwa eh, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih, bukan dalam eh, saling menyakiti atau pembunuhan. Kalau kita melihat di Kejadian 4, jelas sekali pembunuhan itu terjadi pasca kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa dan hadirat Tuhan yang suci itu meninggalkan dunia ini, sehingga manusia itu mengalami sebuah kebingungan dalam mencari kebenaran, sehingga mereka menggunakan egosentris mereka untuk menyelesaikan masalah. Kita melihat bahwa Kain, ya, menyelesaikan masalah dengan cara membunuh adiknya Habel. Dan tentunya kita bisa melihat setelah pasca kejadian kejatuhan dalam dosa, dunia ini sampai sekarang itu masih berproses dengan yang namanya dosa. Sehingga kita tidak bisa menutupi bahwa ada fakta-fakta historis dalam perjanjian lama, juga perjanjian baru, memang manusia tetap ada dalam siklus-siklus seperti itu. Ada pembunuhan dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu bahwa kehendak manusia sendiri untuk berdosa, keputusan manusia sendiri untuk berdosa, ya, Tuhan gunakan itu supaya dia mengajarkan kita. Jadi keadaan ini memang ada pembunuhan-pembunuhan, tapi bukan berarti kan dari awalnya Tuhan inginkan itu. Tapi Tuhan mau kita di tengah-tengah keberadaan yang memang ada siklus dosa, di mana ada pembunuhan, perzinahan, pencurian, kriminal, ya, dan sebagainya, itu kita belajar kebenaran. Nah, kita harus memahami bahwa masalah, ya, masalah yang terjadi di dalam lintas agama tentunya antara Islam dengan Kristen. Karena ini konteksnya mungkin Babe Haikal berbicara untuk orang Kristen, ya. Jadi dalam lintas agama kita sebagai satu kodrat yaitu manusia, kita memang memiliki perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan pemikiran. Namun sejatinya bagi kami sebagai orang Kristen tentunya, ya, kami tidak sependapat dengan statement beliau. Dan apa yang ingin kami sampaikan adalah supaya kita semua tetap pada kodrat manusia yang mulia, lebih mulia daripada
kodrat-kodrat hewan, tumbuhan, dan lain yang dicipta oleh Tuhan. Jangan kita jadikan diri kita seperti binatang yang tanpa rasa menyesal membunuh binatang lainnya. Ya, kita manusia bukan seperti itu. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Ya, di dalam Alkitab kenapa bisa ada pembunuhan-pembunuhan? Bahkan Tuhan suruh, seperti contohnya bangsa Israel disuruh untuk menumpas orang Kanaan. Yang pertama karena manusia sudah tenggelam di dalam dosa. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Jadi bagaimanapun manusia akan tetap sebagai natur manusia, ya. Saya bicara sebagai natur, bukan pribadi. Di dalam natur manusia pasti ada pribadi-pribadi yang tetap melakukan pembunuhan, peperangan, dan sebagainya. Tuhan gunakan itu supaya manusia dapat memahami, mengerti tentang kebenaran. Nah, bahwa seperti misalkan manusia sudah tenggelam di lautan dosa. Ini hanya gambaran, mungkin tenggelam 100 meter. Ketika Tuhan harus naikkan dia dan harus ajar dia kebenaran. Tuhan naikkan tidak langsung keluar. Karena kita manusia yang berproses dengan ruang dan waktu. Tapi Tuhan naikkan kita itu ajarkan pelan-pelan. Tetap dari 100 meter, naik 95, 90, 85, 80. Tetap nggak di dalam lautan dosa. Tetap di dalam lautan dosa. Tapi dia menarik keluar, ya, menarik keluar. Sehingga dengan keberadaan ini kita menyaksikan perbandingan antara kebenaran Tuhan dengan dosa di dunia ini. Dan bagi saya, pembunuhan inilah yang mana ingin disadarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dengan memberikan hukum Tuhan, yaitu jangan membunuh. Jelas sekali bahwa ada kesadaran atau hati nurani yang Tuhan bangun kembali di tengah keberdosaannya manusia, di tengah keberdosaan bangsa Israel pada saat itu, ya. Dan jelas sekali itu bukan keinginan Tuhan. Jadi tanggapan saya sebagai orang Kristen adalah, ya kita cukup mengasihi aja. Kita tidak perlu untuk mengancam kembali dan sebagainya, karena itu tidak tepat sasaran sama sekali. Dan ingat bahwa manusia semua berhak untuk berargumen. Manusia berhak untuk beropini. Manusia berhak untuk memiliki kehidupannya, ya, sebagai natur manusia. Jangan ancam, jangan rendahkan orang dengan kekuasaan, kekuatan, ya, karena itulah membuktikan betapa turunnya moral Anda, menurunkan kualitas Anda sebagai manusia. Kalau Anda terlahir sebagai orang yang tidak punya apa-apa, Anda manusia, mau nggak Anda digituin? Mau nggak keluarga Anda diancam-ancam? Mau nggak keluarga Anda dibunuh? Tidak. Kalau tidak mau, ya sebagai manusia lakukanlah hal yang sama. Karena kita bukan binatang. Ya, demikian bro. Iya bro, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro, kalau dilihat dari pernyataan ini, yaitu bahwa berhati-hati buat orang yang berapologet, bahwa seakan-akan tuh setiap orang yang berapologet disuruh untuk diam karena ancaman tersebut. Jadi karena disuruh diam, maka kita harus menerima setiap pernyataan dari para mualaf yang mencoba untuk menjatuhkan kekristenan itu sendiri. Nah, bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Ya, bagi saya mudah saja seperti ini. Kembali, ancaman itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau Anda beropini, dibalas opini, itu hal yang wajar. Jangan tahan orang, jangan ancam orang. Kamu tidak boleh beropini. Kalau kamu beropini, saya hantam. Ya, itu tidak boleh. Gambarannya gini, kalau kita sedang berada di dalam kelas sebagai murid, kita tahu guru kita menuliskan rumus yang salah. Apa yang Anda harus lakukan? Ke depan, ambil spidol, benarkan itu rumus. Pengetahuan yang dituliskan oleh guru Anda dibalas dengan pengetahuan. Atau kalau guru Anda salah,
Anda ke depan, lalu Anda pukul guru Anda karena salah. Tidak kan? Jadi di tengah Indonesia ini yang mayoritas agama Muslim, saya masih banyak menemukan orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang tepat, diskusi-diskusi yang diadakan dengan secara kondusif, dan memang tujuannya adalah diskusi untuk bagaimana saling berhubungan antara lintas agama, berhubungan dengan baik, supaya saya tidak menyakiti kamu, kamu juga tidak menyakiti saya. Dan tentunya itu harus diutarakan dengan yang namanya pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan, ya, dengan dasar-dasar agama, tanpa harus dengan ancaman. Ancaman pembunuhan itu membunuh tubuh, ya. Kamu tusuk saya dengan pisau. Yang kamu tusuk apa? Tubuh saya. Tapi yang masalah adalah apologetika itu ada karena perbedaan pemikiran. Ya, jadi tepat sasaran nggak dengan cara membunuh? Enggak. Dengan cara halal darah itu tepat sasaran nggak? Tidak. Ya, jadi harus pahami itu tidak tepat sasaran. Ya, kalau orang menemukan masalah, pasti dia cari penyebab yang tepat dan solusi yang tepat. Itu kan yang benar. Iya. Kalau cari solusi yang tidak tepat, lalu tetap dipaksakan untuk dilakukan, gimana? Itu jelas itu. Orang misalkan makanan kadaluarsa. Masalahnya apa? Masalahnya adalah mungkin karena kotor. Gitu ya. Oh, ya lebih bersih lagi. Atau mungkin memang karena bahannya yang kurang tahan lama. Oh, kalau gitu masak makanan lah yang bisa lebih tahan lama sedikit. Dengan bumbu-bumbu yang mungkin bisa mempertahankan cita rasa lebih lama. Itu kan tepat caranya. Masa kalau orang misalkan makanan kadaluarsa, ya solusinya adalah kita bangun rumah. Ya, nggak nyambung kan. Orang apologet itu kan beropini, opini dengan opini. Masa penyelesaiannya dengan halal darah, pembunuhan. Ya. Kalau Anda dengan dalil agama Anda dengan Nabi Muhammad, ya, Anda harus melihat kembali kepada kesejarahan bahwa zaman Nabi Muhammad itu jelas bahwa itu zaman-zaman yang memang masih kekaisaran-kekaisaran. Setelah Nabi Muhammad, ya, timbullah 4 kekaisaran besar. Ya, salah satunya ada seperti Kekaisaran Ottoman. Itu masih, ya, itu berjalan pada saat itu, ya. Memang pemikiran mereka masih pemikiran budaya pada saat itu yang kita bisa katakan pemikiran kuno. Tapi kita sekarang kan sudah maju dong. Masa nggak mau belajar dari budaya yang dulu? Gitu kan? Sebagai manusia, masa nggak mau belajar? Masih dipaksakan dengan cara yang sama, dalil yang sama dengan gitu. Dan coba lihat baik-baik. Kata yang selama saya berkomunikasi dengan kawan saya yang beragama Islam, kata jihad itu selalu bagi mereka dimaknai dengan baik loh. Contohnya apa? Contohnya jika seorang laki-laki pergi mencari uang supaya anak dan istrinya bisa makan, itulah berjihad. Baik gak? Baik. Nah, kalau ini sampai kata jihad membela agama dengan kedok agama, tapi hasilnya tidak baik. Ya, itu saya mau nanyakan, itu jihad atau bukan itu? Gitu kan? Iya. Ya. Jadi, apakah sebenarnya dengan membunuh orang itu kepuasan anarkis Anda? Atau sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani Anda? Hati nurani Anda itu tidak tercipta sendiri loh. Hati nurani Anda diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau itu melawan hati nurani, ya jangan dong. Seperti kemarin pembunuhan polisi itu, Brigadir Yosua. Itu kan kejam sekali. Itu melawan hati nurani, gitu. Ya, jadi jangan dengan
kedok agama, akhirnya hati nurani itu dihilangkan, kualitas moral diturunkan, ya, dengan kodrat manusia akhirnya seperti menjadi kodrat binatang gitu, yang membunuh sesamanya tidak merasa bersalah. Itu kan turun ya, tapi nggak mau kan dikatain binatang gitu. Ya kalau gitu jangan turunkan, pertahankan memang nilai-nilai sebagai kodrat manusia gitu. Ya demikian tanggapan saya seperti itu. Iya Bro, kalau kita berbicara kita sebagai orang Kristen ini kan ada di tengah-tengah mayoritas yang dimana kita adalah minoritas, dan sudah pasti dengan ancaman-ancaman seperti ini ada rasa takut. Apa yang mau Bro sampaikan untuk setiap orang Kristen supaya tidak ada rasa takut yang kita alamin Bro? Gimana Bro? Sebenarnya tidak perlu takut. Masih banyak orang Indonesia yang beragama Islam yang memiliki karakter yang baik, ya, pemikiran yang tepat, hati nurani yang terbangun tinggi, ya, budaya tata krama, sopan santun, segala yang baik itu masih banyak. Yang ditonjolkan seperti ini kan hanya beberapa. Tapi bahayanya adalah kalau sudah ada yang mulai seperti ini, biasanya yang lain yang tadinya pemikirannya tepat, terprovokasi karena beda agama, beda keyakinan, terprovokasi lalu ikut-ikutan jadi halal itu darah orang lain. Wah, jadi itu yang bahaya. Nah, maka itu pesan saya adalah sebenarnya kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut karena masih banyak orang baik. Tapi pesan saya juga dari sisi Islam, dari sisi orang yang beragama Islam, hati-hati dengan provokasi seperti ini. Karena kembali saya sudah ungkapkan tadi, ini nggak tepat sasaran penyelesaian masalahnya. Ya, orang pemikiran kok dibalas dengan halal darah, tusuk tubuh, matikan tubuh, nggak tepat gitu. Iya. Ya, demikian Bro. Iya Bro, dan mungkin dari sisi hukum juga kita sebagai orang Kristen pasti terlindungi juga ya Bro ya. Jadi untuk rasa takut itu tidak perlu ada ya Bro. Oke Bro, sebelum kita mengakhiri video pada hari ini, ada yang mau Bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video ini, silakan Bro. Iya, pesan saya terutama kepada orang Kristen, tidak perlu takut ya karena masih banyak orang yang baik, dan kita harus kembali kepada Alkitab supaya kita tetap terbangun hati nurani, mengerti bagaimana Tuhan terlibat dengan manusia, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kodrat-kodrat manusia yang Ia ciptakan, ya Ia maunya seperti apa. Dan untuk orang-orang yang beragama Islam tentunya juga jangan terprovokasi. Kalau memang Anda sampai saat ini memiliki hubungan yang baik, Anda memiliki penyelesaian masalah yang baik, pemikiran yang baik, jangan turunkan kualitas Anda sebagai manusia, jangan turunkan moral Anda dengan terprovokasi sekedok agama, lalu melawan prinsip, melawan hati nurani yang diberikan oleh Tuhan. Karena jelas membunuh itu membutuhkan usaha yang sangat besar untuk melawan hati nurani. Seseorang yang tidak pernah membunuh, silakan Anda berikan pistol, suruh tembak orang lain depan dia. Pasti orang itu sangat ketakutan. Kenapa? Itulah karena hati nurani manusia. Sebagai warning atau sebagai pengingat bahwa itu sudah melawan hati nurani. Tapi kalau orang yang sudah sering membunuh, sudah ya hati nuraninya mati, ya dia anggap membunuh itu tidak apa-apa. Ya. Atau orang yang berpikiran salah, dia anggap pembunuhan itu tidak apa-apa, itu tidak benar melawan hati nurani. Gitu ya. Demikian. Ya, thank you Bro untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan, dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat mengajukan pertanyaan dan dapat menulisnya pada kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.